pakailah hidupku. Untuk ancang-ancang saja, saya tuh memikirkan mengenai, yuk mungkin doanya dibuat variasi. Saya akan membantu. Ya, saya akan membantu. Jadi kita kan punya kegiatan rutin ya, doa ya. Nanti saya akan membantu membuatkan bahan doa yang memang doa ini terasa betul kalau membantu umat. Ini doanya mingguan ya. Nah, misalnya minggu ini kita mau berdoa untuk yang sepuh. Supaya yang sepuh itu merasa, waduh lingkungan memperhatikan saya. Jadi doanya khusus untuk yang sepuh. Yang sepuh itu kan juga bermacam-macam kan. Ada yang sepuh sudah sakit, ada yang sepuh masih bekerja keras, ada sepuh yang kesepian, dan seterusnya. Jadi doa untuk umat yang sudah sepuh, isinya itu pun sudah bermacam-macam kan. Nah, jadi misalnya minggu pertama kita memberi perhatian dengan doa saja yang mudah. Kalau sharing kan berat ya. Ya, kita mendengarkan sabda Tuhan, merenung lalu berdoa untuk yang sepuh-sepuh. Misalnya itu minggu pertama. Supaya yang sepuh itu nanti kalau mendengar, wah, saya bersyukur karena ternyata lingkungan memperhatikan saya, padahal saya nggak pernah datang. Lalu kemudian yang kedua, misalnya kita berdoa untuk anak-anak. Saya kan sering mendengar, sekarang ini tidak sedikit orang tua yang mengeluh tentang anak. Saya nggak menyalahkan kalau orang tua mengeluh, karena memang anak sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Mungkin juga beda dengan anak masa depan. Ya nggak apa-apa. Saya kira itu juga bisa menjadi bahan untuk berdoa. Misalnya pertemuan kedua, yuk kita berdoa untuk anak-anak. Saya atau kita orang tua punya keterbatasan, hanya punya keinginan, punya maksud mau memberi yang baik saja. Tapi kadang-kadang ternyata yang baik itu juga nggak mudah untuk diwujudkan ya. Nah, kita misalnya berdoa supaya anak-anak semakin dimampukan untuk bisa membaca maksud baik dari para orang tuanya. Orang tuanya juga kita doakan supaya juga pelan-pelan menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkan maksud baiknya. Jadi minggu kedua misalnya kita perhatian ke anak-anak. Mungkin para orang tua termasuk yang tidak pernah ke lingkungan lalu mendengar, waduh saya senang karena ternyata meskipun saya nggak pernah ke lingkungan, anak saya juga didoakan. Lalu siapa tahu itu bisa menjadi motivasi untuk saya mau ikut ke lingkungan. Lalu bisa jadi nanti misalnya berdoa untuk para umat yang sedang kesulitan ekonominya. Minimal kita punya maksud baik sajalah. Saya tadi mendengar semua itu kalau doa lingkungan nggak ada konsumsi kan. Saya percaya karena itu tidak mau kegiatan agama, kegiatan gereja termasuk yang di lingkungan itu menjadi beban di bidang ekonomi. Itu kan berarti kita punya perhatian di bidang ekonomi. Karena memang banyak yang susah. Mungkin nggak semuanya, tapi juga ada yang susah toh. Nah, nanti misalnya ada waktu yang rutin. Sekarang kita fokusnya ke para umat yang ekonominya susah. Minimal kita mendoakan. Syukur sudah ada kebijakan lingkungan yang sungguh-sungguh memperlihatkan, kita peduli terhadap yang ekonominya susah. Kalau ditanya nggak akan ngaku. Ya kan? Dan itu nggak salah. Maka memang kita harus peka. Nah, syukur bahwa di semua lingkungan kalau doa sudah tidak ada konsumsi. Nah, nanti kita bisa tingkatkan. Itu kita rawat, kita jaga baik-baik, lalu nanti kita tingkatkan doa yang sungguh kita khususkan untuk yang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin karena pekerjaannya, penghasilannya memang tidak mencukupi, atau mungkin juga karena
sedang macet, atau mungkin juga sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi masing-masing itu ternyata kalau dilihat lebih detail, oh ada banyak yang bisa menjadi bahan berdoa. Dari orang yang sepuh, dari anak-anak dan orang tuanya, dari yang susah ekonominya, dan seterusnya. Nah, ringkasnya adalah pendekatan kita, kalau istilahnya orang jualan, kita nggak memarahi konsumen karena nggak mau datang. Wih, kamu tuh kok nggak mau datang ke warung saya toh? Daripada kita begitu, lebih baik warungnya, menunya yang kita tingkatkan. Jadi kita pendekatannya adalah menunya kita buat lebih menarik. Nah, yang menarik itu yang seperti apa? Yang mendoakan para konsumen. Hidupnya para konsumen diperhatikan. Minimal didoakan. Bahwa kegiatan lingkungan tanpa konsumsi itu kan sudah menunjukkan konsumen diperhatikan. Nah, sekarang kita juga akan perhatikan dengan cara yang lain. Nanti saya diingatkan, Pak, saya berjanji akan membuatkan bahan. Saya menyadari kalau itu diserahkan ke lingkungan nanti belum tentu bisa. Ya ada bagiannya lah, masing-masing ada bagiannya. Saya bagian membuatkan bahan, lalu Bapak Ibu yang paling ganteng termasuk itu yang menggunakan. Kalau semuanya diserahkan lalu kemudian ketua lingkungan disuruh mengerjakan A sampai Z, ya saya nggak bijaksana. Maka bagi-bagi saja. Saya bagian membuat bahannya, nanti ini yang bagian menggunakan. Nanti nggak usah takut kalau mau memodifikasi, kalau mau membuat variasi. Jadi yang saya buat nanti itu jangan diperlakukan secara kaku. Jadi kalau saya bacanya mau yang beda, saya mau nggak ini, mau doanya mau yang ini, silahkan. Tapi malam ini saya sudah tangkap ya. Saya akan merenungkan supaya nanti doanya, hasilnya yang saya berikan itu nanti betul-betul sederhana, ya, sederhana, dan itu memang terasa kalau itu wujud lingkungan memperhatikan umat. Saya banyak belajar dari peristiwa Natal. Ternyata Natal itu menghargai yang dipilih oleh Allah untuk sesuatu yang baik, yang sederhana. Natal itu adalah ini peristiwa luar biasa loh. Karena apa? Karena mau menyelamatkan orang. Tapi ternyata cara atau jalan yang dipilih adalah yang sederhana. Nah, saya banyak belajar dari itu. Maka saya itu kan juga akan merenung dulu, supaya nanti bahan yang saya bagikan untuk membantu itu adalah yang sederhana, tetapi itu menyentuh hati. Karena saya juga orang sederhana. Saya biasa-biasa saja kok. Tapi saya nggak berkecil hati karena Natal itu meneguhkan. Saya pastor yang tidak hebat ternyata juga dipilih oleh Allah. Yang sederhana itu ternyata juga dipilih. Yang penting kita punya ketulusan hati. Yang penting kita punya sikap rendah hati. Banyak belajar dari Yesus. Sebagai